Sukun sebab kita sukunkan, mati sebab kita matikan, karena berwaqaf. Ada huruf mim sukun, setelahnya huruf ya. Jadi cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 2 warna hitam di rumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar dalam membaca Al-Quran, belum memahami ilmu tajwid, dan juga kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, marilah belajar mengaji Al-Quran di channel ini, karena di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, dan juga adik-adik semuanya, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, sehingga nanti dapat langsung bisa diterapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, sehingga nantinya dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Jadi kami berusaha untuk menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan, ditambah media gambar di dalam penjelasannya, karena target yang ingin kami capai di dalam video pembelajaran yang kami buat, harapannya itu setelah Bapak Ibu juga adik-adik semuanya menonton, mengikuti video pembelajaran tajwid yang kami buat, harapannya itu semoga langsung bisa dipahami ilmu tajwidnya, kemudian langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Karena dengan kita belajar tajwid, kita paham, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar, bisa sifatnya lancar dalam membaca Al-Qurannya. Baiklah, mari langsunglah kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu, memperbaiki, dan juga melancarkan bacaan Al-Quran. Sekarang ini kita akan membahas pembahasan tajwid pada juz 30. Dan sekarang untuk pembahasan pertama kita akan membahas tajwid pada surah Al-Ikhlas. Nah ini ya, ini surah Al-Ikhlas kita bahas secara full. Ini ayat 1 dan ayat 2. Kemudian ini ayat 3 dan ayat 4-nya. Karena surah Al-Ikhlas ini kan sangat sering sekali dibaca di setiap sholat ya. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan ya. Kami bacakan dengan pelan-pelan agar mudah untuk diikuti bagi yang belum lancar untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Baru setelahnya sama-sama kita bahas juga tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini, ini kita baca huwallah. Jangan dibaca huwallah. Qul huwallahu ahad. Jangan gitu ya. Kita baca huwallah. Jadi, kalau kita membaca Al-Qur'an, bertemu kita dengan lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah, sebelah sininya nih. Kan lafaz Allah nih. Sebelah sininya nih ada ini nih. Ada harokat fathah, ada tanda baca fathah atau harokat dhammah. Nah, cuman di sini yang kita temui harokat fathah. Maka lafaz Allah huruf lam jalalahnya dibaca tabkhim, dibaca tebal. Nah, sekarang kita baca huwallah, bukan huwallah tapi huwallah, seperti itu ya. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk tanda baca. Ada tanda baca fathah atau harokat fathah. Kemudian juga ada harokat dhammah atau tanda baca dhammah gitu ya. Nah, ini kita baca huwallah, jangan dibaca huwallah. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Sekarang perhatikan huruf lam. Huruf lam itu termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Huruf lam termasuk ya. Maka ini
Alif lam bertemu dengan huruf lam. Huruf lam ini huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham syamsi, lamnya lam syamsiyah. Nah, di sini kan huruf lamnya ini kan enggak ada tanda bacanya nih. Jadi dari wa langsung masuk ke huruf syamsiyah, ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nah, nih. Huruf lam ini kan enggak ada tanda bacanya nih. Karena huruf lam yang ini enggak ada tanda bacanya, enggak dibaca, orang enggak ada tanda bacanya, langsung diidghamkan, langsung dimasukkan ke huruf setelahnya, gitu cara bacanya. Huwallah. Lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan media gambar di samping, di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Huruf mad itu jumlahnya ada 3, apa saja? Seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Nah, di dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan tanda panjang nantinya huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 3, rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dia dari segi tulisan huruf mad itu dia tampak kelihatan untuk menunjukkan tanda panjang pada mad tabi'i. Kemudian nantinya juga pada mad tabi'i di dalam Al-Qur'an bisa juga huruf-huruf mad itu dia dari segi tulisan dia tidak tampak huruf madnya. Huruf madnya itu hanya dikira-kirakan, diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hijau itu. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Rumus 3 warna hijau. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah. Bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan ya, huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang nih. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, ada tambahan pengetahuan ya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya membuka Al-Qur'an Madinah. Nah, di HP itu banyak, di internet itu banyak ya. Nah, di HP, di internet. Itu sesekali juga perlu ya membaca Al-Qur'an Madinah agar nantinya tidak sampai keliru, tidak sampai salah gitu ya. Itu di Al-Qur'an Madinah di atas lafaz Allah tidak ada tanda ininya nih. Tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini tidak ada. Tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Nah, itu jangan sampai salah ya, jangan sampai keliru ya. Nah, kalau di Al-Qur'an cetakan Indonesia ada nih ya, nih. Nah, nih. Kalau di Al-Qur'an Madinah dia tidak ada tanda seperti ini nih, tapi lafaz Allahnya harus tetap dibaca panjang. Makanya sesekali baca juga Al-Qur'an Madinah. Qul huwallahu ahad. Nah, ini kalau misalkan kita berwakaf di huruf dal, kita baca ahad. Jangan dibaca ahadun. Nah, baru berwakaf, baru berhenti gitu, jangan ya, salah. Kita baca ahad seperti itu. Jadi kalau misalkan kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf nih, berhenti kita nih di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Qur'an berwakaf di huruf dal. Huruf dal ini nggak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, ya hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Nah, sehingga kita baca ahad. Kemudian mantul ahad. Kenapa kok mantul? Nah, huruf dal ini kan dia kedudukannya itu menjadi sukun. Menjadi sukun dia. Sukun sebab kita sukunkan. Mati sebab kita matikan. Karena berwakaf. Nah, jadi dia sukun, karena dia sukun huruf dal dia mantul. Kenapa kok mantul? Kita lihat media gambar. Huruf qalqalah itu jumlahnya ada 5. Salah satunya huruf dal. Jadi huruf-huruf yang 5 itu kalau dia dalam keadaan sukun, baik itu sukunnya sukun asli maupun sukun sebab disukun karena berwakaf. Intinya kalau dalam keadaan sukun atau dalam keadaan mati, maka huruf-huruf yang 5 itu dia mantul. Nah, huruf dal ini kan kedudukannya menjadi sukun kan, menjadi mati. Mati sebab kita matikan. Sukun sebab kita sukun karena berwakaf. Karena dia sukun mantul. Ahad seperti itu. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kubra. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an berwakaf kita, berhenti kita di huruf qalqalah, maka itu dia menjadi qalqalah kubra. Ahad seperti itu. Di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu jim. Ini namanya wakaf jaiz. Wakaf jaiz. Jadi maksudnya itu dia boleh. Boleh apa nih? Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka terserah kita sebagai pembaca. Mau berwakaf dulu, berhenti dulu sebentar untuk mengambil napas, boleh. Saya nih
saya wasolkan saja nih, saya tidak mau berwakaf, tidak mau berhenti, napas saya panjang, saya wasolkan saja juga boleh kayak gitu. Kemudian ini Allah, samalah nih, ini jangan dibaca Allah, jangan dibaca Allahus Somad, jangan gitu ya. Allah, nah, lafaz Allahnya itu kita tebalkan, huruf lam jalalahnya itu kita baca tabkhim, kita baca tebal. Samalah kayak di atas tadi penjelasannya, karena sebelum lafaz Allah sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah ini, ada tanda baca fathah ini ya. Maka karena ini di sini adalah lafaz Allah, sebelum lafaz Allah sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah ya, maka lafaz Allahnya huruf lam jalalahnya dibaca tabkhim, dibaca tebal seperti itu. Sehingga kita baca Allah. Nah, kemudian di sini ada alif lam setelahnya huruf lam. Nah, sama nih penjelasannya, alif lam setelahnya huruf lam. Nah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Nah, huruf alifnya mana ini nih? Nah, nih. Huruf alif ini sini hamzah wasol nih. Nah, ini alnya di sini sama nih. Ini hamzah wasol dia nih. Nah, ini sama nih, ini hamzah wasol. Ini kalau misalkan kita wasolkan dari sini, dari du ini huruf hamzahnya ini yang enggak dibaca. Tapi kalau kita memulai bacaan daripada hamzah wasol, maka huruf hamzahnya dibaca kayak gitu. Nah, karena hamzah wasol setelahnya di sini huruf lam, maka dia dikasih harokat fathah. Nah, Allah, lafaz Allah dibaca panjang sama penjelasannya. Nih tanda panjangnya nih, tanda panjangnya. Ini ya tanda panjangnya harokat fathah berdiri nih ya, mad tabi'i panjang 2 harokat. Alif lam setelahnya huruf shad. Nah, kita perhatikan media gambar di samping. Huruf shad itu termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah kan? Huruf shad termasuk ya. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf shad. Huruf shad ini huruf syamsiyah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Karena cara baca huruf lamnya dibaca idgham syamsi. Allahus Somad. Nah, ini sama nih. Ini kita baca mad. Nah, jangan dibaca somadu baru berwakaf, baru berhenti gitu, jangan ya, salah. Kalau kita berwakaf di huruf dal kita baca somad. Huruf dalnya kita sukunkan, kita matikan. Kenapa kok huruf dal disukunkan kok dimatikan? Sama penjelasannya. Kalau kita berwakaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan gitu. Sehingga kita baca somad. Kemudian huruf dal ini kan sukun menjadi sukun, sukun sebab kita sukunkan karena berwakaf. Nah, mati karena sebab kita matikan, sebab kita berwakaf tadi, mati karena dimatikan sebab berwakaf. Sukun karena kita sukunkan sebab berwakaf, bukan sukun asli ya. Sukun karena disukun karena berwakaf tadi itu. Maka berarti dia mantul, sama dengan di atas penjelasnya, mantul. Somad. Kenapa mantul? Karena huruf dal ini termasuk salah satu huruf qalqalah. Nah, kalau dia sukun mantul, maka ini termasuk pada qalqalah kubra. Nah, gitu ya. Ini tanda wakaf jim, sama lah penjelasannya, wakaf jaiz. Nah, jadi boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Kita masuk pada ayat yang selanjutnya. Kemudian di sini lam yalid, ada huruf mim sukun, setelahnya huruf ya. Kita lihat media gambar di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, setiap kita bertemu dengan huruf mim sukun atau huruf mim mati, di situ tuh terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, jadi terjadinya hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Pokoknya di mana ada mim sukun atau mim mati terjadi hukum tajwid di sana. Nah, gitu. Akan tetapi hukum mim sukun itu dia lebih ringkas. Hanya ada 3 bentuk hukum. Nomor 1 itu mim sukun setelahnya huruf ba, mim sukun tambah huruf ba. Maksudnya mim sukun setelahnya huruf ba. Hukumnya ikhfa syafawi. Nomor 2 tuh mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Yang nomor 3 di situ ada bacaannya idhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya selain mim dan ba itu, kalau kita membaca Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf mim sukun atau mim mati, kemudian setelah mim sukun atau setelah mim matinya itu tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dia dengan huruf mim, maka semua hukumnya mim sukun itu adalah idhar syafawi. Contoh dalam bacaan nih. Ini mim sukun, setelahnya di sini huruf ya. Di sini huruf ya nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka ada mim sukun, setelahnya di sini huruf ya, kan di sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, tapi huruf ya, maka hukumnya idhar syafawi. Maka dibaca jelas bunyi mim sukunnya. Kemudian tidak didengungkan, maka dibaca pendek saja. Lam yalid, pendek begitu. Kemudian
Huruf dal ini sukun mantul. Yalid walam, yalid walam. Kita lihat lagi. Huruf dal termasuk salah satu daripada 5 huruf qalqalah. Jadi kalau huruf-huruf qalqalah itu kalau dalam keadaan sukun mantul. Ini huruf dal dalam keadaan sukun atau dalam keadaan mati dia mantul berarti. Yalid. Nah, huruf sukun itu biasanya disebut juga dengan huruf mati ya, huruf sukun, huruf mati, huruf sakinah. Itu maksudnya sama saja supaya tidak bingung ya. Tandanya itu seperti ini. Jadi jangan bingung ya. Huruf dal sukun mantul yalid. Nah, kalau ini dia masuknya itu kepada qalqalah sugro, qalqalah kecil. Karena huruf dalnya ini dia sukunnya ini sukun asli, bukan sebab disukunkan. Sukunnya itu sukun asli dan berada di tengah bacaan kita. Atau sukunnya itu sukun asli dan dalam keadaan diwasolkan, bukan diwakafkan. Jadi ini sukunnya sukun asli. Sukun memang dari sononya sukun kayak gitu. Lam yalid walam. Di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu. Jadi maksudnya itu dilarang untuk berwakaf, wakaf yang terlarang. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini maka kita wasolkan saja. Nah, kita wasolkan saja. Nah, jangan berwakaf di tanda wakaf ini ya. Kalau dia di tengah-tengah ayat ya, kita wasolkan saja. Lam yalid walam yulad. Mim sukun setelahnya huruf ya. Nah, pasti sudah tahu ya hukum tajwidnya apa. Oh, di sini ada mim sukun. Berarti terjadi hukum tajwid lagi dengan memperhatikan huruf setelahnya. Mim sukun setelahnya huruf ya. Oh, di sini huruf ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya nih. Maka berarti hukumnya idhar syafawi. Maka dibaca jelas bunyi mim sukunnya, kemudian tidak didengungkan. Maka dibaca pendek saja. Walam yulad. Nah, dibaca jelas bunyi mim sukunnya. Walam yulad. Yu dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 2 yang warna hitam itu. Jadi, cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam kan di situ ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah ya. Di bawah tanda baca dhammah ada titik-titik kan di rumus 2 warna hitam itu. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat dhammah, yang memiliki tanda baca dhammah itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 2 warna hitam itu yakni kalau kita membaca Al-Qur'an itu bertemu dengan huruf waw sukun. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah, huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya itu kita baca panjang kayak gitu. Contoh dalam bacaan nih. Kita baca Al-Qur'an bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini. Ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah ya. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah, huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya kita baca panjang. Misalnya yu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Walam yulad. Huruf dal sukun lagi mantul. Lad mantul. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kubra. Karena kita berwakaf atau berhenti di huruf qalqalah maka dia menjadi qalqalah kubra. Walam yulad seperti itu. Di sini ada tanda wakaf, wakaf mamnu. Nah, mungkin nanti kan akan bertanya-tanya kan. Tadi kan ini nih wakaf mamnu. Jadi wakaf yang terlarang atau dilarang berwakaf maksudnya itu. Tapi ini kenapa kok di sini berwakaf? Di sini tadi tidak, di sini tadi berwakaf. Katanya wakaf yang terlarang, dilarang berwakaf. Tapi kok wakaf? Tapi kok berhenti di tanda wakaf mamnu ini? Nah, jadi gini, kalau misalkan wakaf mamnu itu dia terletak di akhir ayat, maka tidak apa-apa kita berwakaf. Tapi kalau misalkan dia terletak di tengah-tengah ayat, nah, maka jangan berwakaf ya. Nah, kita wasolkan saja. Nah, ini kan wakaf mamnu'nya itu dia terletak di akhir ayat kan, di akhir ayat daripada surah Al-Ikhlas ayat yang ketiga ini kan. Nah, karena diletaknya di akhir maka tidak apa-apa kita berwakaf di sini. Tapi kalau di tengah gini jangan ya. Nah, kita wasolkan saja. Kemudian sini mim sukun setelahnya huruf ya, samalan ya, mim sukun setelahnya huruf ya ini, mim sukun setelahnya huruf ya, sama ya. Hukumnya adalah idhar syafawi. Oh, di sini ada mim sukun lagi berarti terjadi hukum tajwid lagi. Salahnya di sini huruf ya. Oh, di sini huruf ya nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, maka berarti hukumnya idhar syafawi.
Baca jelas bunyi mim sukunnya. Walam yakul lahu. Ini kita baca yakul lahu, jangan dibaca yakun lahu. Yakul, kita baca seperti itu. Nah, perhatikan dulu media gambar di layar. Di situ ada hukum idgham bila gunnah. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu yang di bawah panah yang warna biru itu. Di bawah panah yang warna biru, di situ kan ada bacaannya, ada tuh. Nun sukun garis miring tanwin. Nah, ada kan ya? Dan seperti yang kita lihat bahwasanya tanwin itu, tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk tanda baca. Ada baris 2 di atas huruf namanya fathatain, baris 2 di bawah huruf namanya kasrotain. Kemudian ada lagi yang satunya lagi namanya dhammatain. Kayak gini nih. Nah, kayak gini namanya dhammatain nih. Nah, jadi gini, kalau kita membaca Al-Qur'an itu setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka terjadi hukum tajwid di sana. Tapi terjadinya hukum tajwid itu dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kayak gitu. Kecuali nanti kalau misalkan ada tanwin, setelahnya ada hamzah wasol, nah, baru dia nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, kayak yang di ayat 2 tadi itu. Nah, itu tanwin setelahnya ada hamzah wasol tuh. Nah, sekarang di sini kita baca Al-Qur'an, ada huruf nun sukun. Oh, di sini ada nun sukun. Berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Pokoknya di mana ada nun sukun atau ada nun mati, terjadi hukum tajwid di sana tuh dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya di sini huruf lam. Nah, huruf lam ini yang perlu kita ketahui, huruf apa dia, agar kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat media gambar di layar itu ya. Huruf lam itu termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah itu memiliki 2 huruf. Agar kita dapat mengetahui hukumnya idgham bila gunnah di surah apapun dan di ayat manapun, maka hafalah 2 huruf itu. Gitu. Ini nun sukun bertemu dengan huruf lam huruf idgham bila gunnah, maka hukum idgham bila gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 2 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Cara membaca idgham bila gunnah, bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu dimasukkan ke dalam huruf idgham bila gunnahnya, diidghamkan. Nah, kemudian tidak digunakan, tidak didengungkan. Jadi masuk saja dia, tapi tidak dipanjangkan. Nah, kayak gini nih ya. Jadi dibaca pendek saja. Ini kita baca yakul lahu. Jadi bunyi nun sukun ini jangan dibaca yakun lahu, jangan, tapi dibaca yakul lahu. Masuk ke dalam huruf lamnya. Yakul lahu. Kemudian dibaca pendek saja, jangan dibaca yakul lahu dipanjangkan gitu. Yakul dipanjangkan gitu jangan ya, salah ya, baca pendek saja. Yakul lahu gitu. Karena dia tidak didengungkan, tidak digunakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hu dibaca panjang. Nah, pertama huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini, ada tanda harokat dhammah, ada tanda baca dhammah, tapi bentuknya terbalik seperti ini. Nah, ini menandakan ya, huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Maksudnya hu dibaca panjang. Nah, kemudian hu dibaca panjang, ini namanya adalah mad silah qasirah atau mad silah sughra. Karena huruf h-nya nih, huruf h dhamir nih, yang diapit oleh 2 huruf yang berharokat atau yang diapit oleh 2 huruf yang hidup. Nah, jadi sebelah sininya nih bukan huruf sukun, bukan huruf mati, atau sebelah sininya juga bukan huruf sukun atau bukan huruf mati. Kemudian sebelah sininya juga dia bukan hamzah. Nah, maka hu ini adalah mad silah qasirah. Mad silah itu berlaku tanda panjangnya kalau kita wasolkan. Kalau kita wakafkan tidak berlaku tanda panjangnya, gugur tanda panjangnya kalau kita wakafkan. Misal kita berwakaf di mad silah ini ya, gugur tanda panjangnya nih, kita baca walam yakullah. Lah, kita baca lah, huruf h kita matikan. Karena huruf h-nya dibaca pendek jadinya. Kalau berwakaf di mad silah gugur, mad silah itu gugur tanda panjangnya. Tapi kalau kita wasolkan baru kita baca panjang hu ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad lahu. Nah, kalau kita wasolkan dibaca panjang.
Kalau mad silah qasirah itu panjangnya dibaca dengan panjang 2 harokat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini ada tanwin. Oh, di sini ada tanwin, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin, setelahnya di sini huruf hamzah. Bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya itu huruf hamzah ya. Ini huruf alif nih, ada tanda bacanya. Itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Ingat, huruf alif kalau ada tanda bacanya itu adalah huruf hamzah. Makanya ini tanwin setelahnya adalah hamzah. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di layar. Huruf hamzah ini huruf apa? Kita lihat huruf hamzah ini termasuk salah satu huruf idhar halqi. Jadi huruf idhar halqi jumlahnya ada 6. Hafal huruf-huruf yang 6 itu agar kita dapat mengetahui hukum idhar halqi di surah apapun dan di ayat manapun. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, setelah nun sukun atau setelah tanwinnya itu bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping, hukumnya idhar halqi. Kayak gini nih tanwin ya. Nah nih, baris 2 di atas huruf. Salah satu tanda baca tanwin ini fathatain. Bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah huruf idhar halqi, hukumnya idhar halqi. Cara membacanya dibaca jelas, bunyi nun sukun atau bunyi tanwin itu dibaca jelas. Kemudian tidak didengungkan, maka dibaca pendek saja. Kufuwan, kufuwan pendek gitu ya. Kufuwan ahad. Kemudian ini kita baca ahad. Nah, jangan dibaca ahadun, tapi dibaca ahad. Samalah penjelasannya dengan yang di awal tadi itu ya. Kenapa kok huruf dal disukunkan kok dimatikan? Ini kalau kita berwakaf berhenti di huruf dalnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca ahad. Kenapa kok huruf dal disukunkan? Jadi kalau baca Al-Qur'an berwakaf kita berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang. Maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Sehingga ini kita baca ahad. Nah, ya. Kemudian huruf dal ini kan kedudukannya menjadi sukun sebab kita sukunkan, mati sebab kita matikan. Oleh sebab itu karena huruf dal ini sukun maka berarti dia mantul ahad. Karena termasuk salah satu daripada 5 huruf qalqalah. Nah, dan ini dia masuk pada qalqalah kubra. Karena kita berwakaf atau berhenti di huruf qalqalah. Ahad. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai berjumpa di pelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.